Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total Toyota Yaris. Dan langsung saja yang pertama kita undercarriage detailing untuk membersihkan kolong dan juga kaki-kaki mobil menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar. Penyemprotan ini harus dilakukan dengan detail dan juga teliti agar dapat menjangkau semua kotoran yang ada di bawah kolong dan juga kaki-kaki mobil. Kotoran-kotoran yang ada di kaki-kaki dan juga kolong mobil bisa menyebabkan karat atau timbulnya korosi pada kolong dan juga kaki-kaki mobil jika terus dibiarkan dan tidak dibersihkan. Jadi harus sering-sering kita rawat untuk kaki dan juga kolong-kolong mobil kita. Lanjut, ini adalah detailingnya. Kita detailing semuanya dari kaliper, rims, shock sampai seluruh bagian spakbor mobil, termasuk knalpot, kolong dan juga sasisnya. Jadi kita bersihkan semuanya hingga benar-benar bersih. Kemudian next, ini adalah velg detailing. Kita bersihkan sekalian velg dan juga bannya. Kita bersihkan hingga sela-selanya. Untuk velg mobil ini masih bagus karena masih baru velgnya sepertinya. Jadi tidak terlalu banyak kotoran, namun tetap saja ada sedikit kotoran dan juga noda aspal. Jadi kita bersihkan hingga benar-benar bersih. Next, ini adalah detailing seluruh bagian bodi. Jadi kita bersihkan seluruh bagian sela-sela bodi untuk menghilangkan kerak yang ada di sela-sela bodi. Next, setelah kita pasang bannya, kita bongkar sekarang interiornya. Yang pertama kita lepas joknya, kita lepas karpet dasarnya, kita lepas trimnya. Untuk proses pembongkaran ini harus dilakukan dengan detail dan juga teliti, termasuk untuk alatnya pun juga harus khusus untuk membongkar trim-trimnya, jadi agar tidak menimbulkan lecet atau baret pada trim-trim plastik. Setelah kita lepas semua interiornya, kita bersihkan juga mesinnya. Untuk pembersihan mesin ini harus dilakukan dengan detail, hati-hati. Next, ini adalah pembersihan karpet dasar. Untuk karpet dasarnya kita spray dulu menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk mengeluarkan kotoran dan juga pasir yang ada mengendap di dalam karpet dasar. Kemudian setelah itu kita shampoo, kita sikat menggunakan sabun hingga benar-benar bersih dan juga wangi. Dan next, ini adalah pembersihan jok. Untuk joknya juga setelah kita bongkar, kita cuci, kita sikat menggunakan sabun, kemudian kita vakum hingga benar-benar bersih dan juga mengangkat semua kotoran yang ada di dalam serat jok.
pembersihan plafon. Untuk plafonnya kita bersihkan menggunakan tornador bertekanan angin untuk membersihkan secara maksimal dan juga tidak merusak serat plafon, jadi aman untuk plafon. Untuk pembersihan plafon ini sendiri harus dilakukan dengan teliti agar tidak ada bagian yang terlewat, karena jika terlewat akan menimbulkan belang pada plafon. Jadi harus benar-benar rata dan juga teliti. Ini adalah steam pada bagian trim dan juga seluruh interiornya. Jadi kita uap panas untuk mengangkat kotoran yang berada di sela-sela sulit terjangkau dan juga mensterilkan seluruh bagian interior mobil. Ini adalah pembersihan lantai dasar. Lantai dasarnya yang tadinya kotor, banyak sekali kotoran pada lantai dasar, kita bersihkan agar nyaman dan juga tidak ada bau apak atau serangga yang tinggal di bawah lantai dasar. Jadi kita bersihkan semuanya sekaligus untuk menghindari timbulnya karat, karena kotoran ini sudah agak banyak, jadi harus kita bersihkan hingga benar-benar bersih. Untuk pembersihan lantai dasar ini kita menggunakan sampo khusus, kita sabun untuk menghilangkan kotorannya hingga benar-benar rata, sekaligus kita vakum untuk mengangkat semua kotorannya. Jadi setelah kita bersihkan, lantai dasar akan lebih bersih lagi seperti baru dan juga wangi. Ini adalah pembongkaran bagian-bagian yang eksteriornya. Jadi untuk stop lampnya bagian kiri berembun, jadi kita lepas. Kemudian ini adalah pelepasan emblemnya, karena keraknya masih ada, jadi kita lepas sekalian, kita bersihkan sekalian emblemnya. Setelah kita bongkar, kita bersihkan hingga benar-benar bersih. Untuk cara pembersihannya juga beragam. Kita bersihkan menggunakan degreaser atau kita bersihkan menggunakan steam, uap panas. Dan next, setelah kita bersihkan bagian-bagian
eksteriornya yang perlu dibersihkan. Kita sekarang memasuki poles 3 step. Yang pertama kita kompon. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur, baret halus, swimmag, dan juga kotoran yang ada di lapisan cat bodi mobil. Untuk proses compounding ini pun biasa kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Jadi warnanya yang tadinya kusam dan juga buram karena tertutup oleh jamur dan juga swimmag, baret halus, nanti akan menjadi lebih clean, lebih bersih, dan juga kinclong lagi. Ini lagi proses apa, Mas? Proses kompon step pertama, Mas. Dan next, setelah kita kompon, kita polish. Polishing ini bertujuan untuk lebih menyempurnakan lagi cat sebelumnya, yaitu compounding, untuk menghilangkan cacat-cacat minor atau baret-baret halus yang masih terjadi setelah sisa compounding tadi. Jadi akan lebih menyempurnakan dan juga menimbulkan atau memunculkan glossy pada cat bodi mobil. Sekaligus kita poles juga headlampnya agar lebih kinclong dan juga halus lagi. Proses polishing harus dilakukan dengan detail dan juga teliti agar tidak ada bagian yang terlewat. Proses ini pun harus dilakukan dengan ketelatenan karena untuk mematangkan polishingnya pun juga harus telaten. Setelah kita kompon dan juga kita polish seluruh bodinya, kita poles kacanya untuk menghilangkan jamur yang ada pada seluruh bagian kaca mobil. Jamur inilah yang menyebabkan kaca mobil menjadi terlihat buram, dan juga saat terkena hujan airnya tidak langsung hilang karena tertutup atau terkena jamurnya, jadi airnya susah untuk dihilangkan. Dan next, setelah kita poles kacanya, kita detailing lagi untuk mesinnya. Step kedua untuk membersihkan kerak-kerak yang masih tersisa. Dan next, setelah kita bersihkan tadi untuk interiornya, karpet dan juga jok dan juga lantai dasarnya, sekarang kita pasang karpet dasarnya. Sebelumnya karpet dasarnya yang setelah kita cuci harus kita keringkan hingga benar-benar kering agar tidak ada bau lagi yang muncul. Kalau sudah benar-benar kering baru kita pasang.
melewati step polishing dan juga kita pasang bagian interiornya, kita decontamination untuk menghilangkan residu atau zat-zat ampas akibat sisa pemolesan tadi. Sekalian kita bersihkan juga untuk seat beltnya. Setelah kita bersihkan seat beltnya, kita decontamination, kita bersihkan seluruh bodinya untuk menghilangkan residu, kotoran dan juga bekas-bekas sisa ampas dari pemolesan. Lanjut, ini adalah proses pengeringan bodi. Jadi kita keringkan bodinya menggunakan microfiber towel agar tidak timbul baret lagi atau stain mark lagi pada cat bodi mobil. Kita menggunakan lap yang halus dan juga lembut untuk mengeringkan seluruh bagian bodi mobil. Lanjut, ini adalah proses step ketiga yaitu protection. Kita menggunakan QP on untuk memberikan efek hidrofobik dan juga glossy yang maksimal. Jadi bodi akan terlindungi dan juga mengeluarkan glossy pada cat bodi mobil. Dan next, ini adalah proses glass detailing. Glass detailing juga berfungsi untuk memproteksi kaca mobil untuk mencegah atau meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil karena kaca sudah mendapatkan efek hidrofobik. Dan setelah melewati proses yang panjang tadi, ini adalah hasil dari interiornya. Interior yang tadinya kotor sekarang menjadi lebih bersih, sehat dan juga nyaman untuk digunakan.
Terima kasih banyak kepada pemilik Toyota Yaris ini yang sudah mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan tunggu project kami selanjutnya. Bye-bye.